Hai semuanya, jadi hari ini saya ingin mempresentasikan dan memberikan demonstrasi mengenai gerakan-gerakan dan teknik dasar dari aktivitas kegiatan olahraga untuk anak dengan kategori kelas kecil. Nah, dalam kategori kelas kecil ini, anak-anak biasanya akan belajar sambil bermain. Kenapa seperti itu? Tujuannya adalah agar anak dapat terus mencari tahu gitu ya, dan mencoba hal-hal baru yang belum pernah mereka rasakan, agar mereka juga dapat menstimulasi otaknya untuk memiliki memori yang panjang mengenai kegiatan-kegiatan yang telah memberikan mereka kesenangan dan kesan-kesan yang positif. Nah, yang pertama ada yang namanya gerak lokomotor. Jadi gerak lokomotor adalah suatu gerakan berpindah tempat, yaitu ketika anggota tubuh kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari posisi A ke posisi B. Nah, gerak lokomotor itu ada apa aja sih? Kan pasti bertanya gitu kan. Jadi gerak lokomotor itu ada banyak ya guys, karena gerak lokomotor ini juga dapat dikatakan sebagai suatu gerakan dasar bagi perkembangan toleransi gerakan. Contohnya, ada gerakan lokomotor itu ada berjalan, ada berlari, melompat, meloncat, memanjat, dan mengayunkan lengan. Nah, sekarang saya akan menunjukkan demonstrasi dari gerak dasar berjalan. Sekarang kita akan belajar tentang gerakan lokomotor. Untuk berjalan dengan benar, maka kita harus memiliki langkah yang tegap, pandangan yang lurus ke depan, kaki juga harus lurus ke depan, dan tangan bersilangan dengan kaki. By the way, karena kita akan mempraktikkan ini bersama anak kecil, maka kita juga dapat memvariasikannya gitu ya dengan permainan seperti membuat jalan yang zigzag dengan warna-warni, lalu memakai bola di atas kepala, dan lain-lainnya, agar anak dapat merasa senang, tapi juga merasa tertantang gitu untuk mengikuti pembelajaran ini. Dengan setiap tantangan yang ada, maka anak juga dapat belajar nih untuk memecahkan masalah, bagaimana caranya anak dapat sampai di garis finish dengan setiap tantangan yang ada. Kalian juga dapat gitu ya memvariasikannya dengan games-games lain seperti lomba balap sendok atau balap karung. Nah, selanjutnya ada juga gerak non-lokomotor. Nah, kalau gerak non-lokomotor ini merupakan lawan dari gerak lokomotor gitu ya. Gerak non-lokomotor adalah gerak yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Jadi saat melakukan gerakan tersebut, kita hanya akan menggerakkan tubuh tanpa berpindah tempat. Bahasa yang mudahnya, ya kita bergerak, tapi kita tidak kemana-mana, alias hanya bergerak di tempat saja. Nah, tujuan dari mempelajari ini apa sih? Jadi tujuan kita mempelajari gerakan ini adalah untuk mengembangkan kesadaran, melatih kecepatan, dan kecepatan melangkah, serta melatih keseimbangan tubuh. Nah, contohnya ada apa aja tuh? Jadi contoh dari gerakan lokomotor ini ada menekuk tubuh, lalu meregangkan tubuh, mendorong, menarik, dan melambungkan. Nah, saat ini saya akan mendemonstrasikan salah satu gerakan lokomotor, yaitu menekuk tubuh dan melambungkan bola. Dalam demonstrasi yang saya berikan, saya akan memvariasikannya dengan permainan yang bertahap, yaitu bagaimana caranya agar anak harus menekuk kakinya terlebih dahulu, lalu mengayunkan bola yang ada di pinggang anak tersebut, hingga nanti mereka dapat menumbangkan setiap pon yang ada. Dan ketika anak telah berhasil menumbangkan setiap pon yang ada, ia akan menyelesaikan tantangan selanjutnya, yaitu melambungkan bola masuk ke dalam keranjang. Nah, dalam permainan ini, mungkin anak akan kesulitan di bagian memasukkan bola ke keranjang gitu ya, tapi tidak apa-apa, karena itulah momen untuk anak dapat mengukur kecepatan sekaligus belajar untuk berusaha terus-menerus dengan pantang menyerah. Nah, selanjutnya juga ada nih namanya gerakan manipulatif. Nah, gerakan manipulatif ini merupakan salah satu gerak dasar yang harus dipelajari bersamaan dengan gerak lokomotor dan non-lokomotor. Keterampilan ini mengharuskan anak untuk berhubungan dengan benda-benda di luar dirinya yang harus dimanipulasi. Maksudnya gimana? Jadi gerakan ini tuh
biasa disebutkan sebagai kemampuan untuk bergerak atau beraktivitas dengan menggunakan koordinasi gitu ya antara tangan, kaki maupun mata. Contohnya yaitu ada menendang gitu ya. Gimana anak itu harus berkoordinasi nih antara mata dengan kakinya. Lalu melempar, anak juga harus menggunakan tangan gitu ya untuk melemparkan suatu objek dan matanya harus fokus pada target. Selain itu juga ada menangkap. Bagaimana caranya anak menggunakan tangan untuk menghentikan atau mengontrol suatu benda yang bergerak. Lalu menggunakan mata untuk memperhatikan objek tersebut. Arahnya, kecepatannya, dan lain-lainnya. Selain itu juga ada mendorong, memukul, memantul, dan lain-lain. Nah, demonstrasi dalam gerakan ini saya akan contohkan dari permainan rounders, di mana dalam permainan ini saya akan mengajak anak untuk memukul bola sambil mengelilingi lapangan berdasarkan tiang ataupun base-base yang ada. Untuk memenangkan permainan ini, maka anak harus memiliki kemampuan untuk memegang, melempar, menangkap, memukul, dan berlari. Dalam permainan ini, kita perlu untuk mengajak anak-anak memperhatikan teknik, yaitu dengan menekuk lutut, memegang tongkat pemukul dengan dua tangan, mencondongkan badan ke depan, memberi arahan bola dipukul, hingga melambung. Aktivitas permainan ini sangat penting gitu ya, sangat bermanfaat. Untuk apa? Untuk melatih kelincahan anak, kecerdasan anak, karena mereka harus mengatur strategi untuk sampai di garis finish dengan cepat dan tepat. Lalu melatih juga kerjasama anak di dalam kelompok gitu ya, karena permainan ini membutuhkan beberapa orang. Selanjutnya ada juga yaitu aktivitas pengembangan. Nah, aktivitas pengembangan ini apa? Aktivitas pengembangan ini merupakan kegiatan yang melatih kekuatan anggota tubuh untuk meningkatkan kebugaran jasmani, seperti kekuatan, daya tahan tubuh, kelenturan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi, dan lain-lainnya. Nah, dalam aktivitas pengembangan ini, saya akan menunjukkan demonstrasi yaitu bermain skipping. Yang kita tahu ya, pakai tali. Nah, skipping atau lompat tali ini merupakan salah satu jenis olahraga ringan untuk meningkatkan kekuatan tubuh. Lalu, cara bermainnya adalah kita perlu menggunakan tali dipegang di dalam dua tangan, lalu tali tersebut diayunkan hingga melewati kepala sambil melompatinya. Nah, untuk anak-anak kita juga bisa nih memvariasikannya. Kita bisa ajak anak-anak untuk bermain skipping sambil berjalan kah, atau kita juga bisa bermain skipping sambil cross gitu, silang skippingnya. Dan masih banyak variasi yang lainnya. Selanjutnya ada aktivitas senam. Nah, senam ini juga sama ya. Senam ini juga merupakan kegiatan jasmani untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Senam lantai ini merupakan salah satu kegiatan fisik dengan gerakan-gerakan yang sistematis gitu ya, terarah. Nah, contohnya ada mengguling, melenting, terus juga keseimbangan melompat dan juga meloncat. Nah, contohnya gitu ya, ada gerak sikap lilin, di mana kita harus meluruskan pinggang sampai kaki kita ke atas, sedangkan tangan, punggung, lengan, dan kepala kita harus tetap berada di bawah. Selain itu ada juga gerakan roll depan, yaitu ketika kita menggulingkan badan kita ke depan, terus juga ada roll belakang, bagaimana kita menggulingkan badan kita ke belakang, sayang ketika tangan dan kaki kita itu menjadi tumpuan tubuh dengan posisi yang terbalik. Ada juga plank, sit up, push up, dan lain-lainnya. Akan tetapi, kali ini saya akan menunjukkan demonstrasinya itu adalah lompat tangkang gitu ya. Jadi lompat tangkang ini apa? Lompat tangkang ini merupakan salah satu aktivitas olahraga ketika kita itu harus melompati suatu objek dengan cara membuka kaki atau tangkang. Nah, jadi contohnya ketika saya gitu, anak harus melompati suatu objek, yaitu adalah temannya. Temannya harus meringkuk badannya, lalu kita atau pelompat harus mengukur target, mengukur bagaimana caranya kita dapat melompati orang tersebut. Nah, kegiatan ini tujuannya itu untuk melatih kekuatan otot dan kaki anak.
Nah, yang selanjutnya ada aktivitas ritmik. Aktivitas ritmik merupakan kegiatan olahraga yang dilakukan dengan pola irama. Jadi, anak akan melakukan serangkaian gerakan yang disesuaikan dengan tempo, mengikuti iringan musik yang telah ditentukan. Aktivitas ritmik ini sangat mengandalkan keselarasan antara gerakan tubuh dengan irama. Dalam senam irama biasanya terdapat 3 bagian, yaitu pemanasan untuk meningkatkan suhu tubuh dan mencegah cedera, gerakan inti, kemudian pendinginan yang dilakukan untuk menurunkan denyut jantung, mengatur pola tubuh, mengatur pernapasan, serta mendinginkan suhu tubuh. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna said too much, but that's all it was. So I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush. I kept saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up. Ooh, no tricks, no bluff. I'm just better off without them cuffs. Yeah, the sun won't set on us. Ooh, ooh, ooh. Yeah. When low, when high, still waters run dry. Gotta get back in the groove. I ain't never heard it. When low, when high, what matters is enough. Getting right back in the mood. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. I found another lush life giving me one chance to make it right. Second time is one too late. Now I found another lush life giving me one chance to make me right. Second time is one too late. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Dan yang terakhir adalah aktivitas air. Jadi, aktivitas air atau biasa kita kenal sebagai renang adalah suatu gerakan yang dilakukan di dalam air yang biasanya sangat digemari oleh anak-anak. Salah satu gerak dasar dalam kegiatan olahraga renang adalah menyelam dan meluncur. Untuk meluncur dalam air, anak dapat berdiri bersandar pada dinding kolam, lalu kaki anak melakukan gaya dorong, hingga nantinya anak dapat meluncur. Nah, jika anak sudah dapat meluncur, maka anak segera diajarkan untuk melakukan koordinasi kaki dan tangannya sehingga anak mampu untuk melakukan gaya dadar seperti yang didemonstrasikan sebagai berikut. Sekian penjelasan saya mengenai beberapa gerakan dan aktivitas dasar olahraga yang dapat dilakukan untuk anak kelas kecil. Terima kasih.